Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita langsung aja ya ngomongin materi yang Anda siapkan ini. Tentang keyakinan soal kuasa buat melakukan mujizat dalam nama Yesus. Dan ini masih relevan nggak sih sekarang? Iya, Kita punya catatan ayat Alkitab, contoh dari dulu, sama pembahasan soal iman dan kedokteran modern. Yuk kita coba pahami bareng inti keyakinan ini. iya betul. Pertanyaan besarnya kan sebenarnya kuasa yang digambarkan di sumber-sumber ini tuh apa ya, masih berlaku gitu nggak sih sekarang? Hmm, Dan gimana keyakinan ini nyambungnya sama hidup kita sekarang? Apalagi kalau udah menyangkut soal, ya, kesehatan gitu. Coba kita lihat deh, apa kata sumber Anda? Oke, mulai dari dasarnya dulu ya. Di materi Anda ini kan ditandai beberapa ayat penting. Kayak di Markus 16, itu kan janji ada tanda-tanda kayak ngusir setan, nyembuhin orang sakit, buat orang-orang yang percaya. Nah iya, Terus Lukas 10 juga ngomongin kuasa ilahi buat ngalahin musuh. Yohanes 14 bilang orang percaya bisa melakukan pekerjaan Yesus, malah lebih besar lagi. bahkan lebih besar ya. Dan apapun yang diminta dalam namanya, bakal dilakukan. Betul. Terus kisah para rasul 1, soal menerima kuasa pas Roh Kudus turun. Yang menarik, ditekankan ini bukan cuma buat apa ya, rasul-rasul awal aja. Ya, jadi ayat-ayat ini, kalau menurut sumber Anda, itu jadi kayak fondasi teologisnya ya, keyakinan bahwa orang percaya itu bisa mengakses kuasa ilahi lewat nama Yesus. Mm-mm. Dan sumber kuasanya itu disebut spesifik banget, dari Roh Kudus. Itu di Kisah 1 ayat 8 kan? Iya, jelas ya. Nah, terus dikasih contoh juga kan di kisah para rasul. Ingat nggak cerita Petrus sama Yohanes? Nyembuhin orang lumpuh di depan gerbang bait Allah. Oh iya, iya. Yang di Kisah 3 itu ya? Iya, Petrus cuma bilang demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Gitu kan. Jadi jelas bukan karena mereka sakti. Betul. Penekanannya selalu di nama Yesus itu. Lalu ada Paulus juga kan, yang ngusir roh jahat dari perempuan itu, Di kisah 16 ya. pakai nama Yesus juga. Malah ada yang lebih, unik mungkin, kayak penyembuhan lewat bayangan Petrus atau sapu tangan bekas Paulus Itu agak wow ya. di Kisah 5 sama 19. Nah, contoh-contoh ini kan fungsinya jadi ilustrasi ya. Betul. Gimana kuasa yang dijanjikan itu ya bekerja gitu. Dan fakta bahwa orang kayak Stefanus sama Filipus yang notabene bukan rasul utama, Iya, mereka kan diaken awalnya ya. betul, mereka juga melakukan mujizat. Nah, ini menurut sumber Anda nunjukin kalau cakupannya itu lebih luas. Nggak cuma buat 12 rasul aja, selalu kuncinya dalam nama Yesus. Oke. Terus gimana soal relevansinya buat kita sekarang? Argumen di materi Anda ini kan bilang ya masih relevan. Kenapa tuh? Ada beberapa alasan yang diajukan. Pertama, Roh Kudus itu diyakini masih terus bekerja. Ada kutipan Kisah 2 yang bilang janji itu buat generasi-generasi mendatang juga. Jadi nggak berhenti di zaman Rasul aja ya? Gitu, menurut sumber ini. Terus, iman yang aktif. Itu disebut kunci utama. Markus 9:23 kan bilang, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Iman yang tanpa ragu gitu ya? Kayaknya ke arah sana. Dan juga, ada pandangan soal peperangan rohani yang katanya masih terus berlangsung sampai sekarang. Efesus 6 itu kan? Oke. Nah, tapi ada syaratnya nggak sih? Nggak semua orang otomatis bisa gitu aja kan? Nah, itu dia. Sumber Anda juga mencantumkan semacam, prasyarat atau kondisi spiritual gitu. Contohnya apa tuh? Misalnya, pertobatan yang sungguh-sungguh, hidup kudus, atau berusaha hidup sesuai ajarannya. Terus penuh Roh Kudus, iman yang nggak bimbang tadi. Mm-mm. Motifnya juga harus murni, bukan buat pamer atau cari keuntungan. Dan yang penting, bergantung penuh pada otoritas nama Yesus itu sendiri. Jadi emang ada kaitan erat antara kondisi hati, kondisi spiritual seseorang, dengan akses ke kuasa ilahi ini. Itu perspektifnya. Oke, masuk akal sih. Nah, sekarang nyambung ke pertanyaan yang sering banget muncul nih. Gimana soal ilmu kedokteran modern? Ini musuhan atau gimana? Iya, pertanyaan klasik ya. Menariknya, materi Anda ini justru menegaskan enggak musuhan. Oh ya? Iya, disebutkan kalau Lukas, penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, itu pekerjaannya apa? Tabib. Dokter. Loh, ya juga ya. Kolose 4 ayat 14. Betul. Terus, Paulus aja kasih nasihat medis loh ke Timotius soal pencernaannya itu. Nggak cuma bilang,
Udah doa aja. Oh, yang soal minum anggur sedikit itu ya, 1 Timotius 5. Nah, itu dia. Dan Yesus sendiri kan bilang, orang sehat nggak perlu tabib, tapi orang sakit yang perlu. Matius 9 ayat 12. Jadi sikapnya gimana dong yang pas menurut sumber ini? Cara pandangnya gini, Tuhan itu penyembuh utama, sumber kesembuhan. Tapi cara dia bekerja itu bisa macam-macam. Oke. Bisa langsung, supranatural, mujizat gitu. Bisa juga lewat sarana yang dia sediakan, termasuk ya keahlian dokter, obat-obatan, ilmu kedokteran itu bisa dilihat sebagai ya anugerah hikmat Tuhan juga buat manusia. Jadi nolak dokter itu nggak selalu berarti imannya lebih kuat ya? Malah bisa jadi kurang bijaksana, atau kayak mencobai Tuhan gitu katanya, mengutip Matius 4:7. Pendekatan yang disaranin tuh gini, pertama, ya berdoa minta kesembuhan, minta hikmat juga buat milih pengobatan yang tepat. Oke. Terus, manfaatkan upaya medis yang ada, sambil percaya Tuhan bisa bekerja lewat dokter atau terapi itu. Tapi, hati juga tetap terbuka kalau Tuhan mau bekerja secara langsung lewat mujizat. Jadi dua-duanya jalan bareng gitu ya? Nggak saling meniadakan? Tepat, bisa komplementer. Mau sembuhnya lewat doa langsung atau lewat tangan dokter, dua-duanya bisa dilihat sebagai cara kerja Tuhan. Sumber Anda ini menawarkan pandangan yang cukup harmonis menurut saya. Oke. Jadi, kalau dirangkum dari materi Anda ini, intinya adalah keyakinan bahwa kuasa dalam nama Yesus itu ya masih ada, masih tersedia buat orang percaya hari ini. Perlu iman, perlu hubungan sama Roh Kudus, perlu juga kondisi hati yang benar. Dan yang nggak kalah penting, keyakinan ini ternyata bisa kok jalan bareng sama ilmu kedokteran modern. Iya, sebagai penutup mungkin ya, sumber ini ngasih kita kerangka berpikir di mana kuasa ilahi sama hikmat manusia, kayak ilmu medis, itu nggak perlu dibenturkan. Iya. Keduanya bisa saling melengkapi gitu, dalam usaha mencari kesembuhan atau kesejahteraan. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan refleksi buat Anda yang dengerin. Gimana pemahaman soal pendekatan ganda ini, antara potensi mujizat dan penggunaan medis, mungkin bisa ngaruh ke cara Anda mandang atau ngadepin tantangan kesehatan nanti. Ya, sesuatu buat direnungkan lebih lanjut lah.